ladies and gentlemen, welcome over to our channel Pirate Engine Podcast. Channel di mana kita bahas tenang, santai. Ulang lagi berarti. Nggak usah, kita nggak perlu ulang-ulang, ini natural. Channel kita bahas channel apa di channel kita ini? Bahas manga, manhwa, film, movie, apapun itulah. Apapun itu yang menarik lah. Betul, yang rekomend untuk kalian baca dan juga yang kalian rekomend dan kontroversial aja. Oh, yang ada kita hina-hina juga. Iya. Gak enak kalau gak hina ya. Di sini gua Iksan Egi dan partner gua Angga ya sama, Bang. Oh, sama. Di sini kita berdua akan menemani kalian 10 menit, kurang lebih 10 menit atau mungkin 15 lebih menit. Lah, dikit. Lebih dikit lah. Ya banyak makan waktu kalian yang sibuk karena budak korporat ya. Ya cukup lah untuk menghibur kalian di libur yang semu ini, di hari Minggu ini. Libur yang fana, ilusi. Ya insya Allah video ini selalu update selalu hari Minggu. Dan untuk menemani liburan kalian sebelum kalian besok memperkaya bos kalian lagi. Sebelum besok sadar besok Senin. Besok Senin. Oke, kali ini kita bahas episode berapa nih kita sekarang? Episode 5. Episode 5 ya? Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Izumo Sasage. Gue kalau bahas Shingeki no Kyojin ini kayak gimana ya? Kayak apa ya? Gue dulu pertama kali baca itu kan keluarnya 2013 kok. 2013 masih kuliah gitu. Kita masih shit ya, bener aja. Dan itu dulu awal-awal tuh. Tapi kita tenang, nggak baca itu pas sambil ngerjain skripsi karena depresi. Iya, depresi. Sebenarnya gue baca itu pas lagi kerjaan skripsi gitu. Makin depresi Pak. Iya, katanya kan gue nanya dulu kan ada rental buku komik gitu kan. Nah, terus gue bilang, ada nggak manga yang benar-benar baru gitu. Baru sadis gitu loh, gue bilang. Oh, ada nih, Shingeki no Kyojin. Karena dulu banyak kan kita baca shonen kayak udah bosen gitu. Iya, udah bosen. Cari level up gitu. Tawarin lah tuh cici tuh. Ini baca nih, Shingeki no Kyojin baru 4 jilid katanya. Baru awal-awal kan. Gue baca. Ini kenapa tokoh utamanya mati duluan, gue bilang kan, anjir. Padahal udah banyak pecah ya, si Eren juga. Iya, saya akan membunuh Titan. Aku dibunuh ya kan. Dimakan dia. Kakinya dulu, Pak. Kakinya dulu hilang. Ya. Terus nolongin si Armin. Didorong. Tangan hilang juga. Gue bilang, anjir ini main karakter gimana ini, gue bilang kan. Padahal di cover dia gitu. Di covernya dia gitu. Banyak ngomong dia. Banyak yang banyak sombong, sesumbar segala macam. Terus gue mikir apa Mikasanya nih, jangan-jangan. Gue mikir atau Armin yang ntar jadi balas dendam gitu. Tapi kok dari awal kan ciri khas manga kan main karakter kuat gitu loh. Maksudnya lemah dulu jadi kuat, tapi kan awalnya itu pasti banyak cocok. Tadi kebanyakan baca shonen ya. Yakin pasti Eren terus deh, ternyata mati sih Bang. Oh itu gue kesel banget tuh. Gue awalnya udah nggak mau baca tuh kan, teman. Pak iseng aja lah, ini kayaknya bantai-bantai enak nih gue bilang. Karena kan jarang. Tiba-tiba dia berubah jadi Titan ya. Wah anjir kok dia bisa berubah gue bilang. Ini gimana ceritanya gak jelas kan. Dan itu yang mulai gue pertama kali terkesan sama Shingeki no Kyojin. Dan lu pada yang sudah pernah baca pasti ngerasa hal seperti itu ya kan. Ini kenapa karakter utama mati duluan ya kan. Gue awal-awal itu anime keluar kapan sih? Anime setelah itu sih nggak lama sih. Setelah itu 2013 2014 udah keluar ya. Oh 2003 deh. Gue nggak ngikutin anime karena gue sistemnya manga dulu kan. Gue ngikutin sama dulu, baru animenya. Nah kalau misalkan menurut lo apa tuh ya paling menarik di Shingeki no Kyojin? Menarik ya. Selain karena ini sih apa tema psikologisnya kan. Kan gue bilang gue peralihan dari banyakan baca shonen ya kan. Kayak One Piece, Naruto, terus yang kalem-kalem yang kalaupun ini biasa aja gitu terus kayak wah ini temanya kok berat gitu kan, psikologis gitu kan. Iya. Kayak dulu waktu kecil gue langsung baca Kindaichi. Dari Conan ke Kindaichi kan kayak gapnya karena Conan ya biarpun pembunuhan tapi enggak sesadis Kindaichi. Kindaichi kan langsung mutilasi. Nah ini kayak gitu. Oh begini ya. Penasaran nih ceritanya ya kan. Terus horornya kan. Horor bacanya malam-malam gitu kan. Gue sebelum tidur. Abis skripsi baca dulu. Tema Titan-nya kan gitu. Mukanya memberikan teror. Iya kayak orang awalnya gue pikir kayak orang idiot gitu muka-mukanya. Tapi kayak menyampaikan pesan teror juga. Iya memang benar. Kalau Salt Titan-nya pertama muncul. Oh iya. Ada berbulu gitu. Kalau di posisi manusia di dalam tembok kayak ayo gue mati. Anjir udah lebih gede.
kayak bosnya Yang gitu. biasa ngeliatnya gede-gede nih di atasnya lagi, Iya. ngintip lagi kan. Wah, banget. Nah, itu benar-benar Iya, kalau awal-awal tuh yang gue seneng itu pas ngelihat serangan gayanya ini apa si berantem ya. Levi Levi ya. Levi apa Levi gue Tau lah bacanya terserah lu aja lah. gue Levi Ackerman anjir itu kayak itu karakter OP OP banget terOP terlalu ya. OP itu. Iya, Dan momen terbaiknya itu saat dia bantai. ngebantai Titan banyak buat ngebantai si Zack Iya, anjir itu muter-muter. oh bener-bener dan buat Dia tuh situ kayak main Beyblade aja kita ngelepas gasnya dah iya. lu kemana ya. Muter-muter. Dan itu yang gue bilang terkesannya itu pas ini pas Erwin apa Erwin ya. Erwin Smith ya itu yang pas Cang, Dia serang, anjir udah mau mati, Cang, tetep serang, udah anjir mulai itu ya. bener-bener keren banget itu. Tapi awalnya sebenarnya bukan yang itu, pas Erwin pas saat menyerang itu, pas yang ini nih, gue lupa deh momennya pas kapan yang jadi si Eren itu nyentuhan sama Titan Titan Oh, si perempuan. female Titan si Annie itu. Itu pas momen pertama Erwin ngomong charge Iya. ya. Habis itu baru berikutnya yang dia mati. Ya. Mati. Nah, itu Banyak lah mati-mati di sini. gue demen karakter Erwin tuh pas dia udah tahu nih pasti mati gitu. Tapi tetap maju lah. Ya. Maju anjir itu. Emang harus gitu. Iya, maju mati dia mati. Dia kan ngasih luka dulu ke bos. Iya. Ibaratnya biarpun ya udah mati Oh, ada tetap mati gitu. Kasih aja luka dulu. Dan kalau gue bilang ya agak jomplang. Kalau gue ya, gue personal tuh agak jomplang loh perbedaan manga sama anime itu di ekspresinya. Lebih dapetan lah. Gue bilang lebih dapetan anime. Karena di manga itu gue karena nggak gambarnya ya begitu ya. Gue bingung dia di saat dia sedih, tapi kayak nggak bilang sedih gitu loh ekspresinya. Dia cuma dapat takut doang. Iya, dia mengekspresikan takut doang. Jadi ya sesuai tujuan awal dia gambar aja. Ceritanya dia gambar karena dulu dia pelayan bar ya kan. Terus ketemu pelanggan mabuk, berantem tuh dia dipukul atau diomelin gitu dia ketakutan. Nah, jadi karena itu dia menggambarkan rasa takut di situ. Oh, jadi iya benar masuk akal juga sih. Ya, jadi dia lebih dapat rasa takutnya. Dapat rasa takutnya dan kayak nangis itu kayak gue bingung ini nggak tersampaikan. Nggak sampai gitu kayak karena kayak hampir flat aja gitu. Iya kayak flat kayak gimana sih mukanya gitu muka sedih itu nggak dapet gitu lebih ke arah takut iya takut gitu. Nah, tapi kalau di anime itu dapat semua ekspresi segala macamnya itu dapat dan kalau gue bilang dia juga hampir sama kayak ratingnya sih kalau gue bilang musik soundnya lebih sama sih kalau kayak Naruto, One Piece lah lagunya enak-enak lah. Openingnya ada beberapa yang gue suka ya kayak yang pertama ya kan yang Sasageo. yang sebelum yang pertama kali lah yang Duren no Yunya ya. Habis itu baru ya Sasageo ya pastilah Shinjo Sasageo kan. Habis itu yang ending terakhir ini film terakhir penutup ini apa Akuma no Ko. Iya. Itu kan juga dapat itu keren iya. Biarpun kalau kita taruh di story IG terus masang foto anak kita nggak cocok karena jadi kalau diterjemahin kan anak iblis anak kita dong. Higuchi kalau nggak salah nyanyi itu bagus itu ada juga lagunya Higuchi di Titan ada 2 aja bikin kan sama Iterashai apa lah gue lupa itu dan kalau gue bilang endingnya ini agak menyakitkan loh kalau gue bilang gue jujur gue nih karena ini agak menyakitkan. Dulu menyakitkannya pas Erennya mati atau setelah itu? Setelah itu kan ada endingnya lagi kan? Yang mana? Setelah anak kecil itu? Iya. Terus ngeliat di belakangnya orang tetap berperang ya kan? Oh itu ada teori lagi tuh nanti. Lu pernah denger ya teorinya itu? Belum sih, tapi kalau gue nangkepnya kalau lu bilang ini kan emang benar dia percuma tindakan Eren ya sama enggak. Itu ada teorinya dan itu masuk akal. Gue lupa. Itu bahas teorinya dulu. Gue pernah nonton itu di YouTube. Jadi kalau lu perhatikan ya, pas Eren dikubur itu kan ada pohon. Iya. Nah, terus ada gue lupa di musik terakhir atau gimana, jadi berkembang tuh. Iya. Di daerah sekitar situ ada yang datang, ada yang gini. Jadi selama Eren mati itu ada gunung segala macam. Itu beratus-ratus tahun ribuan tahun ke depan itu damai. Tiba-tiba datanglah perang. Iya, perang lagi kan. Rata. Nah, datanglah anak kecil itu. Itu kembali namanya siklus. Oh. Dia jadi Ymir yang kedua. Ya. Nanti ada Eren yang kedua. Muter-muter lagi. Muter-muter. Dia udah siklus ya. Mendingan gak usah dilanjutin. Iya, cuman kalau gue karena AOT ini kan side story-nya juga banyak yang ada
Ada lagi, Story-nya? ada banyak tuh. Yang gue sempat baca di Gramet juga diterbitin, judulnya apa gitu gue lupa. Oh. Ada, tapi ya dibilangnya sih canon juga, cuma gue nggak ngikutin karena Heeh. ya mendingan ngikutin yang aslinya jadi pusing kan gitu baca politiknya Iya, ya. itu yang politik tuh yang agak Yang agak ribet ya. agak Marlin terus kita dari apa, berperang sama Titan ada tiba tiba-tiba kerajaan di lain. kerajaan lain, Terus terus rajanya raja bego itu pura-pura jadi ya, raja bagus ya terus kan. tau-tau Historia Bunting Iya, ya kan. Gue juga kan. Gue pas baca, ini ngapa nih orang tau-tau. Historia Bunting karena biar kemampuan Eren nanti 13 tahun kan dia mati tuh. Nah, Iya. dia turun ke Historia anaknya gitu maksudnya. Tapi tau-tau kan Emang tiba-tiba sama disuruh bunuh. sama maksud Ah. gue sama petani biasa. Wah, Aduh itu bener-bener iya, iya. agak di situ momen yang agak membosankan kalau gue. Terus Banyak yang makanya gue kadang gue sempet ngedrop tuh manga karena selain karena gue lupa ada terakhir chapter berapa ah, karena bosen gitu kan kayak iya iya. Di situ udah mulai boring bosan, memang gitu. udah mulai boring. Tapi pas JK datang lagi ya kan. Nah, Nah, itu baru baru naik naik lagi. lagi. Itu bener-bener Attack on Titan Ya itu anjir. nggak masuk top list. Mohon maaf buat penggemar, gue nggak masuk top list anime gue sama manga gue sih. Oh iya? Naruto, iya. Masa iya? Lu Karena nggak ngerasa apa? ya gitu doang sih. Bukan nggak, kalau gue bilang ya dari beberapa orang yang suka sama Attack on Titan sih itu jawaban mereka tuh selalu, ini manga the best. Enggak juga sih kalau Kenapa? gue. Karena ini mereka jawabannya seperti ini, ending-nya itu membuat Eren nggak punya pilihan lain. Kan gue bilang gue nggak terlalu ngikutin ini manga kan. Nah, Gue cuma tahu ini doang tapi ya dan alasan gue ngedrop ya gitu karena kalau oh, udah nggak masuk ke gue kayak aduh ngapain, gue cuma perlu tahu ininya aja, hype-nya iya gimana, iya. nggak perlu tahu. Gue juga sempet itu pas yang politik Iya itu juga kan gue boring sempat banget drop, itu itu panjang boring kan. kan, banyak ngomong lah, Udah gitu apalah. plot twistnya juga lumayan panjang. Gue kadang nggak terlalu suka yang plot twistnya terlalu banyak gitu loh. Oh, oke. Ya kan kayak siapa sih Hmm. Bertot ya. Bertolt, Ya oh. mereka ternyata awal-awalnya itu pengkhianatnya itu masih oke lah ya kan. Tapi Ah. lama-lama kayak ini mau kemana sih? Tahu-tahu lawan si Kenny Ackerman lah gitu-gitu. Oh, Gitu. pakai pistol lah. Pakai pistol ya kan. Kenapa lu nggak pakai pistol juga buat cadangan kalau misalnya nih lu habis ya kan minimal lu bisa buat nembak mata Titan yang ngebutain bentar kabur ya kan, kenapa nggak lu bawa gitu kan. Kayak itu yang nggak masuk akal buat gue, maksud gue lu ada senjata lain yang Ah, harusnya bisa lu pakai gitu. terakhir bazooka kan, dikeluarin Iya bazooka rudal, akhirnya akhirnya kan. dipakai. Ya tapi kenapa maksudnya melee attack gitu Oh, loh. coba dia terlepas dari banyaknya itu ya, Iya, memang sih banyak yang bilang ini kurang. Kalau gue sih awal memang mengatakan bahwa Attack on awal-awal Titan sih gue nonton anime juga masih oke loh. iya pas politiknya itu Itu boring tuh kayak momen-momen aduh ngedrop, momen-momen kayak kayak gimana ya, apa ini. kalau dibilang alur cerita kalau kita ngomongin politik oke lah, tapi ini kan dari awal kita ngomongin Batai Titan. Iya, mendingan ke Iya arah situ kan. iya, terus tiba-tiba Apalagi kalau sebenarnya lebih bagus konsepnya tuh sebenarnya manusia udah tinggal yang di dalam tembok aja gitu. iya, Kayak itu itu lebih lebih enak lebih gitu, survival, lebih kerasa kayak lebih maksudnya. survive, ternyata semua dunia itu isinya Titan. Iya, Ternyata ada orang lagi di luar ya kan. dan nggak ngapa-ngapain, nggak nolongin juga Eh, gitu. alasannya karena ini, alasannya, dulu raja awal itu Nah, nah nga itu ngambil maksudnya. suku Eldia, hidup bersama di sana, cuman buat damai beberapa tahun, Nah itu maksud gua itu gitu. kayak apa? Yang Ih, sisa-sisaannya iya karena ngebuang jadi nggak gitu. nggak nggak make sense itu maksud gua. Lu tahu ada pasti ada manusia lain yang dalam Eee, besar ya kan. terus Ibaratnya gue lu bingungnya kenapa sesama ras dia malah ngebantai gitu. nah iya kan? Itu yang nggak masuk akal gua. Kayak gua kalau gua jadi yang raja Heeh, yang di luar sana, heeh, gua akan nyelamatin tuh tembok. heeh, Tapi kalau gua kan raja yang jahat ya kan. jadi Gua akan membuat semua penduduk tembok itu berhutang budi pada gua, ya kan. itu Jadi ibaratnya gua nyelamatin lu untuk gua jadikan budak baru gua. Floyd Pantera kali itu. Iya, ya kan. Aduh, Karena Great Estate nggak ada Developer yang lagi. gratis. Kan pasukan gua ngusir Titan di mati banyak ya kan. Ah, Gua iya, butuh pasukan tambahan, gua ambil lu. iya masuk akal juga ya. Oh Iya. iya iya iya. Jadi kan gua kalau jadi udah gitu dia punya pesawat ya kan. Ah, Pesawat terbang ya kan. Gampang dong nyelamatinnya kan. iya kayak gimana kalau istilah orang kayak gini. Kalau ada yang susah kenapa nyari yang gampang? Iya, Iya. makanya makanya dari awal kalau dia konsepnya adalah
tembok doang, terus Heeh. sisa manusia emang benar-benar di situ dan harus survive itu kan kayak Heeh. lebih lebih dapat nih maksudnya ketegangan tiap satu. Gimana nih kita udah dijebol sampai sini sisa orang segini buat bertahan hidup, terus dari cara yang segini kita harus expand lagi gitu kan lebih dapat. Jangan begitu udah keluar terus Heeh. politik shit di sana Anjing masih ada manusia hidup damai kan tanpa anjing. banding kita. Itu Mending gua ajak perang sekalian ke sono ya. aduh, itu memang momen-momen Ya itu, makanya gue paling bilang males tuh kayak kalau baca Attack Titan yang harusnya tuh politik. kayak gitu. Cuma ya udah pengarangnya bukan gue kan. Kalau gue bilang ya Attack on Titan ya terlepas dari yang politik, arc Hmm, politik yang politiknya jelek ya, itu, kalau gue skip itu arc-nya tuh. kalau gue bilang sih Shingeki no Kyojin ini cukup bagus. Ya bagus. Kalau buat Kalau gua kalau politik itu kita singkirkan ya, kita geser dulu arc ini ke ya kan. belakang, Nah sisanya, anggap saja itu udah bagus semua, udah itu bagus. udah bagus Tapi semua. tetap masih bukan top animal manga gua. Gue sih Nggak masih apa-apa ya. bilang kalau gue memang belum top top tier manga, Iya, memang benar. buat ke Tapi kalau anime gue anggap itu salah satu top tier manga. Kalau animenya ya, animenya karena animenya dia dapat season ekspresinya. Kalau season-season manga kan ya. masih banyak kekurangannya, tapi kalau di Banyak anime, lah, gue dapat animenya tuh udah semuanya. ditambah-tambahin yang Apalagi bagus. pas, Levi ngebantai Titan itu kan dengan gerakan Iya, akrobatnya itu kan lebih oh itu gampang, dah, lebih itu luas ya lebih kan. luas ya kan. Kalau di manga kan kita baca selamat cepet-cepet Iya, gitu ya, tapi ini kan ya tetap top tetap tier. top Kalau ya. gue bilang anime top tier, tapi kalau manga itu nggak terlalu. Tapi Iya. kalau lu Kalau pengen detail banget ya manga, memang manga sih jawabannya. soundtrack-nya juga lagu-lagunya opening-nya bagus, Soundtrack-nya yang juga pertama bagus. yang Dan jujur kalau gue bilang manga ya bolehlah rekomen ya. Rekomen lah untuk di kalau kuat dengan politiknya ya kan pasti nggak bisa langsung skip, itu lu nggak tahu. agak lama Iya soalnya, agak kan, lama nggak bisa itu. kan lu tahu chapter berapa nih gue skip nggak Iya, bisa harus baca tahu-tahu terus ya. lu nggak tahu, Iya, Historia jadi ratu, lu kok Historia jadi ratu kenapa nah, gitu, iya kan. terus lu nggak Terus tahu kenapa tiba-tiba Jotetan banyak banget ya iya, kan. lu nggak tahu lagi Ymir itu sebenarnya siapa, Iya, yang temannya Historia itu kan. iya, bacalah ya. Nah, makanya lu mau nggak mau lu harus terlibat di Manganya. politik itu gitu, kalau lu mau Biarpun baca boring ya. boring gitu. Dan memang arc lagi manga Attack on Titan ini kalau gue bilang ya rekomen, tapi kalian harus bertahan di arc politiknya ini agak membosankan. Ya itu kurang. Nah, Kalau yang suka bacot-bacotan ya apa iya, sih, banyak cuma ngomong gitu. Apa ya bosen gue ini cuma lu awalnya kan kapan dari berantemnya sama Titannya genre gitu. action ya Iya, kan, genre action. ditunjukkan dengan aksi pertempuran terus Iya, tiba-tiba kita lebih banyak berdebat gitu. debat itu Shit. selama terus kumpulin Mending masyarakat terus mending pakai kalau mau orang. perang sekalian Iya, gue bosen gitu. Kingdom. Manga Kingdom lu tau gak? Gue belum tahu. Wah, harus baca itu. Kita akan bahas itu. Wah, gue nambah PR lah ya gue deh. Oke, enggak, kalau gue bilang manganya rekomen asalkan kalian harus bertahan di arc politiknya. Ya, gua nambahin di lagunya, oke. Nah, animenya itu enak lagi, lagu-lagunya enak. Akuma no Ko, kemudian Ya, Iteresai, kemudian Sasageo, ya itu Shingyo bagus juga semua lah ya. lagunya. Versi dangdutnya juga lo dengerin yang Sasageo. Ada nanti lo harus masukin di klip ini. Cita-cita tak? Enggak, Oh, ada. kalau lu punya apa namanya komentar segala macam Tentang atau pembahasan lu kita atau lo disagree dengan disagree, lu bilang pendapat ah gua. enggak lah Attack on Titan tuh bagus tuh segala macam. Lu tuliskan semuanya di Tulis kolom aja. komentar. Dan lu mau kita bahas apa, lu bisa request semuanya, genre apa segala macam, lu bisa request. Lu semua. kasih aja kita judul, kita yang lanjutin baca gitu Iya, kan. Kita betul. review. Ya mungkin udah kita baca juga sih. Mungkin Ya. udah kita baca ya nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe agar kita berdua bisa sering semangat baca komen, terus kita update video segala macam. Oke, yang penting subscribe, like apabila komen video ini bisa menghibur kalian di libur yang semu ini. Semu banget. Senin besok. Senin ya anjir. Akhir kata dari gua, see you. Bye.